10 orang tutup salam saya kenal. Yang ada di sini. Tadi saya acara, sekarang acara, balik ke sini masih acara, masih malam ini di Padalarang, masih acara. Mereka nungguin kita. Ya kalau boleh ini harus sabar, jangan pukul terus. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Harusnya ibu yang datang ke rumah saya. Tapi berhubung saya bersedia datang ke sini, dia sabar saja. Karena kalau saya berangkat, kalau ibu menunggu. Kalau menunggu di tempat sendiri, kalau berangkat jauh. Sallu ala Nabi Muhammad. Muslimin muslimat hadirin wal hadirat. Sampai mana tadi? Bukan. Istighfar. Pesantren. Betul. Siap. Oh, berarti Pak Dokter memperhatikan. Ibu-ibu kan ingat karena sinetron. Sebelum ngomongin pesantren, saya ngomongin nahu sholat. Sebelum ngomongin nahu sholat, saya ngomongin apa Pak Dokter? Sebelum ngomongin nahu sholat, bahwa ilmu nahu sholat itu penting. Metode berbeda, bukan. Ada lain pembahasan. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sebahagian mengerjakan dan sebahagiannya lagi tertanggung dosanya. Mirip jenazah, tos ngagoler, teu diurus ku saurang-urang acan saumur berbakat. Benar, betul. Tapi kalau ada yang ngurusin, beres urusan. Ya. Balik lagi ke istighfar. Istighfar ini sendiri akan membuat hati kita mudah menyerap ilmu. Karena hati terbersihkan, hati tersucikan, hati terselamatkan. Ini urusannya sampai akhirat, Pak, bukan cuma urusan di permata ini. Kenapa sampai akhirat? Karena orang yang menghadap Allah itu tidak akan diperkenankan kecuali mereka yang datang Allah kepada Allah biqalbin dengan hati salimin yang selamat. Hanya mereka yang datang menghadap Allah dengan selamat, hatinya selamat. Hatinya tidak selamat, nggak ada izin menghadap Allah. Punten bu, nikmat surga itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang satu ini. Apa? Ila rabbiha nadhira, bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah, melihat zat Allah, benar-benar melihat Allah. Ini nikmat terunggul yang pernah ada. Nikmat surga nggak ada apa-apanya, nggak ada. Jadi urutannya begini, ada orang berhadapan dengan barzah, ribu tadi barzah. Nanti ujungnya kena halaman surga, kayak buruan anak, gitu, kayak buka gerbang ibarat kata gerbang taman. Dia bilang apa? Wah, surga indah sekali, surga nyaman sekali. Genah. Kumasuk malaikat Ridwan. Lur, ini baru halamannya. Kamu belum masuk. Aduh. Oh, ini belum masuk. Belum. Makanya keburuan. Kan dia tahu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar min qalbi bashar. Surga itu belum ada pasang mata yang pernah lihat, belum ada telinga yang pernah dengar, belum dan gak bisa dibayangin sama sekali. Nah, dia pas dia buruan surga. Wah, surga nikmat, cek malaikat, karek buruan, buruan, jadi jangan suka, karek buruan, belum masuk, hebat tidak? Ketika pintu surga dibuka, buka pagar sih, kantor saya nggak tahu, karena belum kesana. Ketika pintu surga dibuka, itu ada wangi yang keluar, karena pantona dibuka. Wanginya keluar. Tahukah Anda wewangian yang keluar dari pintu surga saat dibuka akan tercium sampai sejauh 500 tahun perjalanan. Ini bukan 500 kilo, 500 mil, bukan. Hitungannya 500 tahun perjalanan. Nggak tahu patungannya gimana cara ngitungnya. Karena ada kecepatan cahaya. Ini perjalanan 500 tahun. Itu wanginya sampai ke sana. Ajib, luar biasa. Bahkan ketika pintunya sudah ditutup lagi, itu aromanya masih menyebar. Hebatnya saudara. Makanya ibu pernah dengar ya istilah begini, perempuan yang nusyuz atau laki-laki yang dayus. Saya ulangi, perempuan yang
Nusyuz, laki-laki yang dayus haram mencium aroma surga. Faharamun alaihima, haram untuk mereka berdua, yaitu si perempuan yang nusyuz atau si laki-laki yang dayus. Faharamun alaihima raihatul jannah, wewangian surga haram bagi mereka. Artinya ngamuk nawai geus teu meunang kopo ngamuk nawai tos kekening komo asup. Nusus itu perempuan yang membangkang. Bernusus itu membangkang kepada suami. Dayus itu laki-laki yang tidak pencemburu. Jadi cemburu pada laki-laki hukumnya wajib. Sehingga laki-laki yang kehilangan cemburu akan disebut dayus. Dayus membuat si laki-laki haram mencium aroma surga. Apa contoh perempuan membangkang? Contoh, kata suaminya, kamu berkerudung lah, kamu tutup aurat lah. Kata siapa? Suami. Kata istri, harang. Panas-panas begini pakai gamis segala lombrang, perawatan rambut mahal-mahal, ditiungan, hayang. Itu nusus, jelas. Ketika si laki-laki berkata, nyangges kumamaneh lah, itu laki-laki dayus. Jadi saya bikin satu contoh untuk dua sekaligus. Karena laki-lakinya nyerah, kumamaneh lah, dek tiung kumakahayang. Atur-atur. Akhirnya seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun rumah tangga biasa. Pamajikan bijil imam, pakai baju anu orang kakak tembong, biasa. Salakina dayus. Iya masalah kita pamajikan haram mencium aroma surga. Hajjah. Astagfirullah. Sengaja ngarah keung ngajina. Aku keung biasanya tunur di hayat tadi. Tunur ke? Astagfirullah. Modus saya gagal guys. Oh, Pak Dokter, tadi itu saya lagi ngomongin wa minal adhari al-istighfar. Kenapa kalimat dalam bahasa Arab banyak dibolak-balik? Kalimatnya itu dibolak-balik seperti suratul Fatihah. Ayat pertama Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah, ayat ketiga Ar-Rahmani, ayat keempat Maliki, ayat kelima Iyyaka. Ayat kelima Iyyaka, terusin Iyyaka wa Iyyaka. Ini Bu, subjek dan predikatnya itu disebutnya malah belakangan. Karena kalau menurut susunan dalam bahasa Arab itu tarkib, Pak. Menurut susunan yang lazim harusnya begini. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak. Tapi tidak. Kita mendapati ayat kelima surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok dibulak-balik? Jawabannya li'anna taqdimal ma'mul 'alal 'amil yufidul khass wal ihtimam. Sepakat semua ulama ahli nahwu, sepakat semua ulama ahli sharaf, sepakat semua ulama ahli tafsir, sepakat semua ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Pembolak-balikan ini mengundang makna spesial, menghadirkan makna khusus, menjadi sempit maknanya. Spesial. Contoh, tolong cari perbedaan pada dua kalimat berikut ini. 1. Aku cinta padamu. Contoh kedua, hanya kepadamu aku cinta. Anda menemukan perbedaan di sana? Oke, saya percepat biar saya jelasin langsung. Aku cinta padamu artinya ya, aku cinta padamu, tapi masih mungkin bagiku cinta kepada selain dirimu. Sebut saja misal, maaf, hanya misal. Misal saya punya istri 4. Misal saja. Karena kalau saya bilang Dokter Asep istri 4, nanti takutnya jadi fitnah.
Beliau istrinya hanya satu. Tahu-tahu di ceramah ini saya bikin contoh pakai nama Pak Dr. Asep. Nanti ribet urusan. Cek istrinya, benar deh Pak, kamu balik tadi. Nanti itu nanti. Awalnya suka gede-gede masalah. Ya udah saya bikin contohnya saya. Misal, ajakan saya, karena ini siaran langsung istri saya juga nonton. Nanti malah istri saya ribet. Misalnya Pak RT. Siapa namanya Pak RT? RT Blok B. Pak RT Blok B. Lah makin diperjelas Mas. Ya udah saya pakai jangan Pak RT juga punya istri. Nanti isinya Pak RT yang ribut. Mertua saya kebetulan namanya sama dengan ketua DKM. Di sini ada Ibu Sarifah, Ibu Haji Sarifah. Mana? Gak hadir. Oh iya. Apa kabar Teteh? Ya, masih kerabat saya berarti. Mamai berarti kerabat saya. Jadi saya nikah itu sama ponakan ya. Jadi istri saya itu keponakannya Teh Mamai berarti. Begitu ya? Berarti Teh Dewi itu adik. Jadi saya tuh ke Teteh itu bibi, tante berarti. Kalau dari pernikahan itu berarti saya ke Teh Mamai itu tante. Ya seperti itu. Saya bikin contoh ya. Bapak mertua saya. Oh, Masya Allah, orang baik, orang soleh. Alhamdulillah, semenjak saya kenal beliau sampai detik ini, setahu saya beliau nggak putus tahajud. Satu. Yang kedua, sejak saya kenal sampai detik ini, saya udah ngasih cucu berapa banyak buat beliau. Itu beliau puasa Senin Kamis istiqomah. Yang ketiga, beliau kalau masuk masjid tahiyatul masjid. Dulu sebelum saya nikah, saya itu tahiyatul masjid jarang, Pak. Kalau ketemu masjid, ya langsung aja sholat hal lain seperti rawatib qobliyah. Kadang-kadang telat-telat langsung sholat fardu ngikutin berjamaah jadi makmum. Takbiratul ihram ketinggalan. Tapi semenjak kenal mertua saya jadi malu. Saking beliau orangnya soleh istiqomah. Jadi kalau ketemu masjid, tahiyatul masjid. Masuk masjid, jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Jangan macam-macam, main duduk aja. Itu baitullah. Wah, begitu maksudnya. Walaupun tidak wajib ya, tahiyatul masjid tidak wajib. Artinya kalau tidak tahiyatul masjid juga tidak dosa. Tidak dosa. Namun adab kita ini masjid, baitullah, istilahnya rumah Allah. Masa kita nggak punya adab? Makanya masuk masjid, tahiyatul masjid walaupun cuma 2 rakaat, tidak 1000 rakaat. Masya Allah. Bapak mertua saya istrinya 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bahkan menurut saya nggak ada istilah 1, 2, 3, 4. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Belasan tahun saya jadi menantu beliau. Bagi saya menerjemahkan istri beliau itu hanya 1, 1, 1, dan 1. Bukan 1, 2, 3, 4. Tapi 1, 1, 1, 1. Bagi beliau semuanya nomor 1 semua. Beliau adil, beliau bijaksana, beliau penyayang. Sebentar, kalimat aku cinta padamu sini terbagi, betul? Dan saya tidak sedang bergibah, ini hal baik. Ya, kalau Anda tidak mampu poligami, jangan poligami. Kalau Anda tidak mampu dipoligami, minta saja kepada suaminya agar tidak dipoligami. Tapi jangan sekali-kali Anda menghina, merendahkan, dan menolak sunnah poligami. Karena ini hukum Quran. Oke, balik lagi. Aku cinta padamu. Masih mungkin bagiku cinta kepada selain dirimu. Betul? Bayangkan kalau kalimatnya menjadi begini. Hanya kepadamu aku cinta. Artinya kepada selainmu aku nggak cinta. Betul? Kalau kalimatnya begini. Na'budu iyyaka, hamba beribadah kepadamu. Masih mungkin bagi hamba beribadah kepada selainmu. Makanya ada istilah musyrik atau syirik. Hal yang dilakukan namanya syirik, pelakunya disebut musyrik. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah atau beriktikad ada kuasa selain Allah atau tunduk sembah ibadah kepada selain Allah. Musyrik bukan berarti tidak ibadah, Pak. Orang rajin sholat masih bisa musyrik. Orang rajin taklim masih bisa musyrik. Orang sudah naik haji masih bisa musyrik. Betul kan? Disebut musyrik karena dia ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Disebut musyrik. Maka ketika berkata na'budu iyyaka,
hamba beribadah kepadamu, maka masih mungkin bagi hamba ibadah kepada selainmu. Beda dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu hamba beribadah. Beda. Mual ibadah kalau saja kasalian di Allah. Lanjut. Wa minal azkari al-istighfar, dan di antara zikir-zikir itu adalah istighfar. Istighfar membersihkan hati. Kalau hati sudah dibersihkan, hati sudah disucikan, maka ilmu akan masuk dengan mudah, insya. Dan ilmu yang harus kita bahas adalah 2 poin malam ini. Saya minta izin, saya gagasan 3 bulan tadi 3. Di sini 1 peringatan Isra Mi'raj, 2 nyambut Ramadan. Minta izin saya memberi tambahan. 1 memperingati Isra Mi'raj, 2 Sya'banan, 3 menyambut Ramadan. Karena 3 bulan ini tuh kompak. Lihat kalimat doanya. Allahumma barik lana fi. Bulan pertama disebut wa, bulan kedua disebut wa balikna, bulan ketiga disebut, ini satu paket. Kan kata Allah, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, setahun itu 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu minha, dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan terhormat, bulan mulia, bulan khusus, bulan spesial. Yang 3 berurutan, thalathatun mutawaliyatun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Cekurang permata bilungan, Napit, Mayandung, Muharram. Bilung ngomongnya, Napit. Kalau itu lah bulan Napit. Baiklah. Napit, Mayandung, Muharram. Nah, baru 3, satu lagi mana? Satu lagi dia namanya bulan Rajab. Kasihan Pak, Rajab sendirian. Enggak, ada siapa Rajab sendirian? Rajab udah ada yang nemenin Pak. Yang nemenin Rajab siapa? Yang nemenin Rajab itu namanya Sya'ban dan Ramadan. Macam begini, sholat jamak. Sholat duhur pasangannya sama siapa? Asar. Boleh nggak duhur dijamak dengan maghrib? Karena tidak cocok. Betul? Duhur sama udah ada jodohnya. Nah kalau maghrib jodohnya sama siapa? Sama Isya. Jelas jodohnya. Nah subuh? Masa jomblo? Khalaqallahu al-asya'a, Allah menciptakan segala urusan azwajan, berpasang-pasangan. Lah, subuh jomblo? Enggak Bu, subuh enggak jomblo Pak. Subuh itu berjodoh dengan sholat isyraq. Saudara berjodoh, ada siapa nggak berjodoh? Ada jodohnya, kayak Rajab tuh terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Maryum. Rajab jauh. Kasihan amat. Kata siapa kasihan? Rajab udah punya jodoh. Siapa jodohnya? Sya'ban dan Ramadan. Mereka juga nyees nih, sohib nih bertiga. Sampai Syekh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, seorang wali besar di zamannya, itu pernah bilang begini. Syahrul Rajab, syahrul zalai, wa syahrul Sya'ban, syahrul saqai zalai, wa syahrul Ramadan, syahrul qisadiz zalai. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Nyambung nggak? Tanam, rawat, atau siram, panen. Yang nggak lucu, semua sibuk di bulan Ramadan pengen panen. Lah apa yang mau dipanen? Nggak pernah menanam. Jadi nanamnya di bulan Rajab, tanamannya kita rawat di bulan, nanti kita panen di bulan. Ketika panennya bagus, ini namanya kemenangan, disebut malam takbiran. Makanya ketika malam takbiran disebut malam kemenangan, itu buat siapa? Buat orang yang menanam kebaikan di bulan Rajab, kemudian dia rawat kebaikan itu di bulan Sya'ban, baru nanti bulan Ramadan panen. Bagaimana bisa panen sedangkan dia tidak pernah menanam? Orang yang menanam saja belum tentu panen. Saya pernah baca berita di sebuah koran di Karawang Berhek
berhektar-hektar sawah gagal panen gara-gara kena banjir. Orang menanam saja bisa gagal panen, apalagi yang tidak pernah menanam, apa yang akan dia panen? Maka ketika Durratun Nasihin mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Al-Imam Al-Khurbawi sahib Durratun Nasihin, beliau mengatakan orang yang menyambut Ramadan dengan gembira maka dia haram masuk neraka. Lah, siapa Bu yang menyambut dengan gembira? Halo. Benar enggak? Kalau presiden mau berkunjung ke sebuah tempat itu akan dibenahi, benar enggak? Kalau pasarnya berantakan, itu dibersihin. Kalau jalannya jelek, dibenerin, benar enggak? RT, RW, lurah, camat, babinsa, koramil, polsek, polres, bahkan bupati atau wali kota, gubernur, itu semua bersiap menyambut presiden. Berani nggak mereka bajunya lusuh? Berani nggak Pak RT pakai baju tidur? Malukah mereka andai pasarnya berantakan, jalannya rusak, sampah di mana-mana dan orang tidak tertib? Malu. Mereka akan siapkan segalanya karena bangga dan gembira menyambut. Dulu Pak, mohon maaf, presiden memang orang nomor 1 di republik ini, tapi tetap saja yang kita bicarakan itu lebih mulia lagi. Yang kita bicarakan itu Ramadan lebih mulia lagi dari presiden. Nah, bagaimana caranya kita menyambut Ramadan? Hanya dengan sebuah klaim atau pengakuan, wah senangnya kita mau Ramadan lagi. Nggak cukup, itu hanya klaim di lisan. Lisan ini banyak dusta, lisan ini banyak bohong. Makanya di akhirat lisannya dikunci. Di akhirat lisannya banyak dusta, banyak bohong. Ini ngomong-ngomong lisan dusta di akhirat dikunci, saya jadi ingat sama idola saya, ngefans. Saya suka sekali pelajaran di sekolah itu, pelajaran bahasa Indonesia. Saya paling suka. Bahkan saya masih ingat guru-guru saya yang ngajarin saya bahasa Indonesia, mulai SD sampai kuliah. Itu saya jadi kenal yang bernama seorang penyair ulung namanya Taufik Ismail. Ada yang akrab dengan nama ini? Haji Taufik Ismail. Kalau nulis tuh keren-keren. Didatangi oleh seorang mu'alaf, Pak. Jadi ada orang Nasrani, Kristiani, dia musisi nasional, masyhur sekali. Kalau saya sebut nama masih tahu. Namanya Chrisye. Yang punya lagu kisah kasih di sekolah, kisah kasih di sekolah. Jangan malu aku, malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Nggak yang berbaris di dinding. Masuk Islam tuh, alhamdulillah. Ini beliau usul Fatimah, amin. Yang hebatnya lagi apa Bu? Dia bisa bawa istrinya masuk Islam juga dan anak-anaknya masuk Islam juga. Mau bikin lagunya religius, minta sama Pak Haji Taufik Ismail, minta dibikinin. Pak Haji Taufik Ismail pikir sehari, 2 hari, 3 hari gak ketemu, inspirasi gak dapat, ide gak ada, gagasan blank. Sampai malam Jumat Pak Haji Taufik Ismail baca surah Yasin. Baca apa? Baca surah Yasin. Di dalam surah Yasin ada ayat begini, yang hafal boleh sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal sambung ayat. Yang hafal. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berarti kalian lazim baca Yasin. Ayat ini langsung jadi hidup. Iya, kata Haji Taufik Ismail. Jadi inspirasi, bikin lagu. Lagu ini dinyanyikan sama Chrisye, booming. Tapi waktu rekamannya susah. Kenapa susah? Almarhum Chrisye saat take vokal di studio nangis terus karena lagunya luar biasa. Gagalnya berkali-kali. Sampai ketika sudah dapat, ini ini aja, jangan diulang lagi take vokal. Susah saya. Booming, laku sekali. Meninggal almarhum Chrisye sebagai seorang muslim. Alhamdulillah husnul khatimah. Lalu lagu ini dirilis ulang oleh musisi Jawa Barat, grup band Gigi, vokalisnya Arman Maulana. Dinyanyikan lagi lagunya. Kalau ingat lagunya yang ini populer lagunya Chrisye. Akan datang masa
tak ada suara dari mulut kita. Gandakan hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, bersaksi kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Yang berkata tangan, yang bersaksi, kenapa bukan mulut? Mulutnya kenapa dikunci? Di dunianya sudah banyak bohong, di dunianya sudah banyak dusta. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan jadi pendusta. Ayo, Syakban mumpung belum habis nih. Oke lah, Rajab udah habis nih, tapi Syakban belum habis. Ayo kita manfaatkan sisa-sisa Syakban dengan membangun kebaikan. Better late than never. Masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Buktikan engkau gembira menyambut Ramadan dengan mempersiapkan zahir batin jiwa raga, agar nanti saat siangnya Ramadan kita beruntung, malamnya Ramadan kita beruntung, di pembukaan Ramadan kita beruntung, di panuntunan Ramadan kurang beruntung. Maka laisal idli man labisal jadid walakinnal idli man ta'atuhu tazid. Lebaran, Idul Fitri bukan untuk orang yang mukenannya baru, bukan untuk orang yang perhiasan emasnya baru, bukan orang yang sepatu sendalnya baru, bukan yang rumahnya furniturnya baru, bukan. Tapi ini adalah untuk orang yang berhasil memperbaharui ketaatannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Ya Rabbal. Hari Senin, Pak, Bu, Senin ini insya Allah biidznillah doain. Saya mau berangkat ke Madinah. Masih ada sisa Syakban. Ya, masih ada sisa berapa hari itu menuju Ramadan? Masih ada sisa Syakban. Saya mau berangkat ke Madinah. Karena bulan Syakban itu punya nama, Pak Dr. Azeb. Namanya adalah Syahrul Sholawat. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sahibut tafsir, beliau yang menulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan perintah Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu turun ayat ini pada bulan Syakban, perintah sholawat. Makanya bulan Syakban adalah bulan sholawat. Makanya saya pengen baca sholawat di Nabawi di hadapan makbalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berangkat. Nah, sedikit dapat waktu, lalu saya lanjutkan Ramadan di tanah suci Mekah. Kenapa? Karena saya tertarik untuk haji lagi. Namun saya berpikir begini, Pak, orang kalau sudah berhaji, saya kira orang Indonesia jangan naik haji lagi. Kasihan yang antri, kasihan yang belum. Karena ibu kalau datang haji sekarang, antriannya Kota Bandung bisa 25 tahun. Makanya yang belum haji silahkan daftar. Yang sudah jangan deh, kecuali pembimbing ya, kecuali pembimbing. Jangan deh, mendingan umroh aja. Kalau kangen sama tanah suci, umroh aja. Kasihan yang ngantri 25 tahun. Kalau ibu sekarang umurnya 50, 25 dan 75, emang masih ada. Mau orang, betul nggak? Bapak saya itu meninggal umur 75, berarti umur 75 masih ada apa enggak? Rasulullah saja wafat umur berapa? 63, lagi kita 75. Nah, kalau umur 60, 85, ya Allah. Menghirup jam-jam gitu. Wow. Makanya umroh saja. Nah, saya pengen Pak, Bu, haji lagi. Cuman gak enak, Bu, kecuali ngebimbing. Kalau bimbing oke, kalau bukan ngebimbing saya gak enak antrian. Saya pilihlah umroh Ramadan. Kenapa umroh Ramadan? Karena al-umratu fi syahri Ramadan ta'dilu hujjatan ma'ar Rasul. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, sekaligus ini kesempatan baik, makanya saya mau bilang ke jamaah, siapa yang sayang kepada ayah ibunya, apalagi yang sudah wafat, atau kakek neneknya, apalagi yang sudah wafat, atau siapa kekasih tersayangnya yang sudah wafat, ayo ihsan buat mereka.
ayo berbuat baik buat mereka. Kalau ibu mau kirim doa dan kirim pahala ibadah, bisa dilakukan di rumah apa saja, kecuali umroh, haji nggak bisa dikerjakan di rumah di Permata Biru. Mau nggak mau harus dikerjakan di mana? Di tanah suci Mekah Madinah. Kebetulan ibu nggak berangkat, saya persilakan. Saya sudah sertifikasi ya Bu ya. Saya mau kabarin aja kabar baik bahwasanya bagi yang ingin orang tuanya saya kirim pahala umroh. Nah, ini namanya program Ihda Umroh. Apa? Ihda Umroh. Lebat tuh enak nih, ada saya izin dilawan. Lebat tuh. Ada badal umroh, ada ihda umroh. Kalau badal umroh dengan ihda umroh itu hampir mirip. Bedanya, kalau badal umroh, Pak, satu umroh hanya untuk satu orang. Tapi kalau ihda umroh, satu umroh bisa untuk beberapa orang. Yang ngerjakan umrohnya saya. Bulan Ramadan di tanah suci Mekah. Tapi pahalanya buat mendiang almarhum orang tua Anda misalnya yang sudah wafat. Itu namanya ihda umroh. Dan sertifikat ya, sertifikasi. Ini saya bawa sertifikatnya, contoh yang tahun 2022. Sertifikatnya seperti ini, siapa yang mengerjakan dan untuk siapa pahala umrohnya tercantum di sini namanya. Nah, yang mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, saya persilahkan. Kalau mau badal umroh, ongkosnya 3 juta disepakati oleh Kemenag Nasional. Kalau untuk ihda umroh, ongkosnya 300.000. Silahkan. Kalau mau daftar sekarang, namanya saya catat, bayarnya bisa nanti besok. Bisa besok lagi, yang penting belum masuk bulan Ramadan. Masih sisa waktu. Insya orang udah meninggal nggak bisa dikirim tumis, nggak bisa dikirim gulai, nggak bisa dikirim daging ayam, nggak bisa. Bakakan nggak bisa. Mereka nggak nunggu itu. Mereka nunggu doa dan pahala dari turunan atau dari kita. Insya orang tua sudah habis-habisan buat kita, kenapa kita pelit sama mereka? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Dan terakhir, saya minta 2 menit untuk menyampaikan. Thalabul ilmi hukumnya wajib tiap hari, maka jangan ada satupun hari yang berlalu tanpa thalabul ilmi di dalamnya. Berhubung Bapak Ibu sudah sibuk, waktunya susah, nggak mungkin tinggal di pesantren, saya mau kabarkan 2 hal. Insya Allah pada tahun 2024 pertengahan, saya akan membuka program khusus di pesantren, yaitu program pesantren usia lanjut. Bagi bapak ibu yang sudah lanjut usia, sudah kakek dan nenek, mohon maaf, yang tinggal di rumah juga ngapain, mending tinggal di pesantren. Nanti saya buka 2024 pertengahan ya. Itu pesantren lanjut usia. Satu. Yang kedua, yang dari sekarang yang punya handphone dan ada WA di handphonenya, silakan bergabung dengan pesantren online. Yaitu ibu bapak tetap menjalani kegiatan seperti biasa, tapi tiap hari saya akan kirim ilmu-ilmu harian yang bisa dibaca. Karena perintah pertama dari Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Catat nomor WA saya, silahkan WA ke saya dengan menulis nama dan asal. Contoh Teh Mamai dari Permata Biru, tinggal tulis aja Teh Mamai Permata Biru, udah gitu loh. Maka akan saya masukin ke komunitas pesantren online, maka sebutan bagi Anda adalah santri online. Tiap hari hanya 1 kali kirim. Sisihkan 2 menit untuk membaca apa yang saya kirim dari 24 jam usia Anda per hari malam. Baca, setelah dibaca simpan lagi handphonenya. Halaman kitab yang saya baca dan mutolaah saya kirimkan. Jadi original, tidak asal catut, tidak asal copy paste dari bacaan-bacaan yang bisa ditemukan di berbagai tempat yang secara ilmiah belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Karena secara ilmiah, sebuah ilmu akan disebut ilmu bila jelas sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan isinya. Tapi kalau tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya, jangan pernah menyebut bacaan itu sebagai ilmu. Sebut saja sebagai wawasan. Seperti ibu baca di Instagram, Twitter, status WA, Facebook, Google, dunia maya. Bacaan yang kau dapati, namun tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang menyampaikannya, tidak jelas juga siapa yang bertanggung jawab dengan materi tersebut, maka itu bukan ilmu, itu hanya wawasan tambahan. Karena bisa jadi itu dusta belaka. Kalaupun ada nama di ujung yang dicantumkan nama seorang ulama, boleh jadi itu yang mencatut nama ulama, dan itu dosa yang nyata. Kadang-kadang sebuah keterangan yang palsu
ujungnya dikasih nama Al-Hadith garis miring qala Rasul, maka dia sedang berdusta menggunakan nama Nabi. Dan barang siapa yang berdusta menggunakan nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sedang mengkafling neraka untuk dirinya sendiri. Inilah asal muasal hadis palsu bermunculan, yaitu ketika manusia sudah tidak aktif mencari ilmu, tidak hati-hati mencari ilmu, pastikan sumbernya jelas. Maka setiap ilmu yang saya share lewat WA, saya cantumkan ini kitabnya, ini penulis kitabnya, dijilid berapa, halaman berapa, kaca kaku atau kaca kenca, baris keberapa dari atas atau baris keberapa dari bawah. Silakan baca langsung original halaman kitab kuningnya. Kalau ibu kesulitan baca kitab kuningnya karena tulisannya kecil-kecil dan tidak ada barisnya, Anda ibu bapak tidak terlatih baca kitab gundul, baca saja terjemah dan penjelasan yang saya cantumkan di bawahnya. Insya Allah ditambahan ilmu agar jangan sampai ada satu saja hari berlalu tanpa thalabul ilmi. Kenapa? Karena orang meninggalkan thalabul ilmi satu hari, hatinya keras, qasat qulubuhum. Yang kedua, apabila seseorang meninggalkan thalabul ilmi 2 hari, maridat qulubuhum, hatinya sakit berpenyakit. Tidak thalabul ilmi 3 hari, matat qulubuhum, hatinya mati. Makanya orang yang thalabul ilmi hanya seminggu sekali, berarti hatinya mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Karena cukup 3 hari tidak thalabul ilmi, hatinya mati. Orang yang hatinya mati, hidupnya tidak berkah, tidak dapat hidayah. Na'udzubillah. Silakan bergabung dengan Santri Online gratis, daftar tanpa iuran, tanpa pungutan biaya. Mana? Bismillah. 08 21 22 23 3939. Saya ulangi, 08 21 22 23 3939. Nah itu tulis saja kayak tadi kasih contoh. Ibu namanya siapa ibu? Mulyati. Nah contohnya Ibu Mulyati dari Permata Biru. Nulisnya gini aja, Ibu Mulyati Permata Biru. Udah cukup sih. Nanti saya simpan. Insya Allah tiap hari. Nah, kalau mekanismenya saya pakai grup dan jangan telepon karena nggak akan diangkat. Ya, karena itu untuk chat aja, jalur chat grup Santri Online. Tidak bisa komentar di dalam grup agar tidak berisik dan tidak tenggelam. Setiap ilmu yang di-share nggak tenggelam dengan dialog. Kalau ada urusan, japri saja, tidak lewat grup. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi, jangan biarkan 1 hari saja berlalu tanpa thalabul ilmi. Oh iya saya lupa. Ini bukan masjid, ini masjid ya. Ini bukan jual beli. Saya nggak jual beli karena di dalam masjid tidak boleh jual beli. Walaupun mekanismenya milik jual beli. Silakan bertukar saja. Al hadiyah bil hadiyah, kebaikan dengan kebaikan. Saya mau minyak sholawat. Sudah saya bacakan sholawat bersama guru saya Al Habib Thalib bin Zaid Ba'ud Al-Manduri. Ambil minyak sholawat ini, ambil keberkahannya fa insyaallah, dan ambil pahala jariahnya. Kenapa? Karena silakan ganti infak. Infaknya hanya 10.000, niatkan Allah. Karena 100% jeung modal-modalna sadayana teu dicoceng saperak-perak acan, dijariahkan untuk belanja material pembangunan masjid dan majelis. 100%. Jeung modal-modalna teu dikurangan ku modal. Habib. Jadi berapapun dapatnya, mau 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, berapa miliar pun, semua 100% itu nggak pindah ke kanan atau ke kiri, tapi untuk belanja material pembangunan majelis dan masjid. Saya sedang membangun masjid cabang yang ke-33 majelis kami di Kabupaten Bandung Barat. Silakan Ibu, kalau bersedia ada di mana sih? Masuk aja ke dalam. Ini jangan niatkan jual beli karena di dalam masjid tidak boleh jual beli. Ya. Tapi ini niatkan kalian infak berjariah. Silakan, anu mau bupai saja dan silakan berinfak berjariah untuk saya tidak minta sumbangan. Kalau minta sumbangan saya malu. Saya jaga nama baik majelis, menjaga nama baik pesantren. Ini kalian berinfak dan saya berhadiah dengan minyak. Agar nama baik majelis tetap terjaga, kalian pun tetap berbuat baik. Ibu, tema main mana wilayah rupiah sama bantos ke ibu-ibu agar laki-laki tidak masuk ke tempat ibu-ibu. Silakan diganti. Karena Allah akan mengganti 700.000 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, tapi 700.000 kali lipat. Muslimin muslimat hadirin wal hadirat
saya akan menutup. Ada penceramah lagi tidak? Terus doanya sama? Langsung. Jemaah, air yang ada di tempat kalian semuanya kita niatkan menjadi obat untuk segala penyakit melalui doa berjemaah. Sambil jalan aja kita istighosah santai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah izinkan hati kami tersucikan, izinkan hati kami terbersihkan, izinkan hati kami menerima ilmu, menjadikannya singgasana mulia untuk ilmu yang kami dapatkan, dan anugerahkan kami kekuatan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, hapus semua dosa yang pernah kami lakukan di masa silam, entah itu dosa kecil atau besar, sedikit atau banyak, kami masih ingat atau sudah kami lupakan. Ampuni ya Allah, tidak ada yang mampu memaafkan kami dengan begitu banyaknya kesalahan kami, melainkan Engkau saja. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami lisankan subhanallah dan kami wakafkan subhanallah tersebut untuk dunia akhirat kami. Kami ucapkan alhamdulillah dan kami andalkan ucapan alhamdulillah itu untuk dunia akhirat kami. Kami ucapkan la ilaha illallah dan kami harapkan untuk kebahagiaan dunia akhirat kami. Kami ucapkan Allahu Akbar dan kami memohon agar lembutkan hati kami dengan Allahu Akbar, sehingga kami meyakini dan memahami hanya Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kami tak berdaya. Hanya Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kami bukan siapa-siapa. Hanya Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kami sepenuhnya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa kami semua, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga, kerabat dan sahabat kami, dosa keturunan kami, dosa orang yang kami sayangi dan menyayangi kami. Sebelum kami masuki bulan Ramadan, izinkan kami ya Allah, coba alaina qabla dukhul Ramadan, coba alaina qabla dukhul Ramadan, coba alaina qabla dukhul Ramadan. Astaghfirullah. Ampuni lisan kami bila ada yang sengaja atau tidak sengaja merasa tidak menyenangkan lisan kami. Astagfirullah, ampuni, ampuni dan ampuni. Tetapkan iman kami sampai ajal menjemput kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, nanti mudah-mudahan semua rombongan umroh selamat ya, berkah dan yang amin bisa umroh bareng-bareng nanti. Yang mau ikut umroh nanti saya ada Agustus 2023 dan Januari 2024. Ongkosnya 28.500.000 atau 28.500.000. Atur nuhun jemaah, sakitu anu kami atur.
Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Asep Suwaljin Maulana, MAG, dan kepada segenap pengurus masjid dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.